tanya. Umat Kristen ini Kalau saya ini Tuhan udah hampir 15 kali jelasin Kak. Kalau kamu artikan Tuhan itu adalah Bapa, jawabannya bukan. Makna Tuhan untuk Yesus bukan merujuk kepada kata theos, tapi kata kurios. Kamu nggak paham? Kurios, Kalau emang Theos dan kurios itu kan beda. yang bilang sama siapa? Aduh. Ya udah, Yesus itu kurios. Yohanes 13:13 Yesus itu hanya kurios. Ya memang. Kamu tuh kok membingungkan. Lalu kenapa kalian menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Dia Katanya Mesias Yesus kok. sehakikat dengan Bapa, sehakikat Dia dari Bapa. Mesias. Kan saya pengen Dia tahu. Mesias. Dia Mesias. Filipi 2 ayat 11 ya. Penyembahan kepada kekuriosan Yesus Kristus itu berpusat kepada penyembahan kepada Bapa. Jadi kami tidak menyekutukan Yesus dengan Bapa, tidak. Yesus Kristus adalah pewahyuan diri Bapa terkait keselamatan umat manusia. Betul ya, Yesus bukan Bapa ya, tidak sehakikat ya. Loh, bukan itu bidat. Kok kamu paham bidat nggak sih? Oh, berarti kalau nggak paham bidat itu bodet. Bidat Tritunggal itu bodet. bidat berarti ya. Goblok itu modalisme. Kalau Tritunggal justru memisahkan otakmu itu. Oh, Tritunggal justru tidak menyamakan. Kamu kayak gini mau debat sama Sofiatul, kucing Yesus ketawa. bukan Tuhan kan? Betul ya, Yesus bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu kamu maknanya sebagai Bapa, Yesus bukan Tuhan yang kamu maksud itu. Muter-muter gimana? Kamu yang dari tadi nggak paham, udah saya jelasin. Mau debat ditanya aja. Nggak nyampe otaknya ke sana, nggak nyampe. Susah. Saya normal loh. Saya tanya baik-baik, Yesus itu Tuhan apa bukan? Budek ya, saya kasih tahu kamu budek ya. Kalau pakai kata KALAO ya, KALAU, kalau atau jika Tuhan yang kamu artikan itu adalah Bapa, jawabannya Yesus bukan Tuhan yang sesuai yang ada dalam otakmu itu. Bikin dia basah dulu, Dok. Jangan langsung di ini dulu. Bikin dia basah dulu. Jangan dia kebanyakan obat kuat sih dia. Saya gemesnya itu datang ke sini nantangin Sofiatul. Saya udah bilang kamu Sofiatul buat kamu ketinggian. Enggak, gini loh saya tanya sekali lagi. Kalian menuhankan Yesus apa enggak? Oh iya dong, sebagai raja. Mana sih? Loh, kalian menuhankan Yesus. Katanya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Bapa. Kalau kamu artikan Tuhan itu adalah Bapa, jawabannya bukan. Oh, sekarang kan saya mengikuti logikamu. Bapak Tuhan bukan? Ya kalau Allah Bapak ya pasti Tuhan toh. Nah, kalau Yesus itu Tuhan apa bukan? Nah, sekarang bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan yang merujuk kepada Bapa. Ketuhanannya itu dibedakan, ya. Ingat, ya, Yesus Kristus adalah pengantar antara Allah dengan manusia, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena asalah Tuhan kita, asalah Allah kita, dan asalah pengantara antara Allah dan manusia. Itu jelas. Tapi pengantara yang seperti apa, itu yang perlu kami jelaskan ke kalian. Gitu loh. Yang namanya pengantara ya beda, gitu loh. Pengantara ini dia adalah manusia, tetapi sekaligus dia memiliki hakikat keilahian, ya. Hakikat keilahian. Seperti apa, tetapi dia bukan Bapa itu. Apa buktinya Yesus sehakikat dengan Allah? Ada buktinya? Pertanyaanmu ini membingungkan ya. Ya, kamu bilang hakikat Allah. Sebentar gini. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelami batas kuasanya hakikat Allah itu di Ayub gitu ya. Jadi tidak ada orang yang mengerti hakikat Allah, tetapi Allah selalu menyatakan dirinya yang transenden itu melalui firman dan rohnya. Yesus Kristus adalah pernyataan diri Allah melalui firman-Nya. Tetapi bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi ini yang sifatnya kekal. Karena manusia Yesus Kristus itu, ini kok jadi echo ya? Saya tanya, apakah Yesus itu sehakikat dengan Allah Bapa atau tidak? Itu pertanyaan kemanusiaannya saya. Tidak. Kemanusiaannya tidak sehakikat. Kemanusiaannya tidak sehakikat dengan Allah. Namanya manusia itu diciptakan. Yang sehakikat dengan Allah adalah asal-usul dia, praeksistensi dia. Dia adalah firman Allah. Jadi
kasih saya jawaban yang jelas dong, sehakikat atau tidak gitu loh. Antara Saya dua. dari tadi Jawaban- ngomong dengar suara saya sendiri. Ini mic kamu jelek banget ini, bro. Kamu jangan pakai headset yang harga 40.000 dong. Saya dengar suara saya sendiri. Kalau Justin bilang sehakikat, dia nanti ketawa-ketawa. Tapi ternyata jawabannya beda. Jadi apa? Buktinya curek. Ya, saya ulangi ya. Kemanusiaannya tidak sehakikat dengan Bapa. Ya, tetapi keilahiannya, karena dia adalah firman, firman yang hidup 1 Yohanes 1 ayat 1, dan Yohanes 1 ayat 1, keilahiannya tentu sehakikat dengan Allah. Karena tidak mungkin firman yang ada dalam diri Allah dikatakan tidak sehakikat. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah dengan yang bukan hakikatnya. Jadi jawabannya sehakikat gitu, intinya gitu. Ulangi jawaban saya tadi coba. Mas sudah sunat Jawabannya- terus. Bentar, Pak Wan. Jawabannya. Kamu ulangi kata-kata saya tadi. Ya jadi tidak antara tidak. Lah iya jawabanmu kan gitu. Tidak sehakikat. Apa jawaban saya? Ulangi. Kata-kata saya ulangi coba. Kata kamu kan di dalam kemanusiaannya tidak sehakikat kan gitu. Terus? Tapi dalam firmannya sehakikat kan gitu. Aku tuh Salah. nyimak loh. Kata-kata saya. Jadi jawaban Kata-kata saya kamu nggak kayak itu gitu. sehakikat Kata-kata kan saya nggak tidak. seperti itu. Kata-kata saya nggak seperti itu. Ya, jelasin lagi. Kemanusiaan. Ya, oke. Dengerin ya. Kupingnya 2 dengerin. Oke. Kemanusiaannya tidak sehakikat dengan Bapa. Karena Nah, manusia saya bilang tentu gitu adalah tadi. ciptaan. Ya, ntar yang kedua nih ya, yang kedua. Keilahiannya adalah sehakikat dengan Bapa. Karena dia adalah firman itu, firman yang hidup. Ya. Tuh, itu jawaban yang benar. Kamu tadi salah. Jadi jawabannya sehakikat dan tidak gitu jawabannya. Ulangi lagi jawaban saya, kok nanya jawabannya lagi. Aduh, ini kamu. Pertanyaan satu jelas. Sorry nanya. Kamu Tidak pendidikan gitu aja, terakhir apa? Pendidikan terakhir apa? Sorry nanya. Nanya serius ini. Saya cuma SD, maaf. Saya cuma Oh, SD. Ya nggak apa-apa. Hanya nggak saya apa-apa. bertanya pinter loh ini. Ya udah ya. Nanti kalau kamu ambil paket A Tanya. SMP, kamu belajar nyata. Nggak usah, yang penting saya sudah bisa. Yang penting saya tahu kebenaran saja sudah cukup. Apa artinya ijazah sih? SD juga nggak Oh apa-apa. ya udah ya. Ya nggak apa-apa. nggak Jadi saya itu apa-apa. tahu. Jadi saya kan menyesuaikan bicara dengan Sama lulusan beda SD, lulusan SMA, SMP saya menyesuaikan gitu. Gitu. Saya Oke. tanya, jawabannya harus tegas. Yesus itu sehakikat atau tidak dengan Allah Bapa? Jadi jawabannya sudah saya itu dua. Satu, Beda. jawabannya satu. Kemanusiaannya tidak sehakikat, keilahiannya sehakikat. Itu satu jawaban. Mau nanya apa lagi? Jawabannya diborong dong, A, B. Sehakikat dan Sekarang tidak saya gitu. tanya, Al-Quranmu sehakikat dengan Allah tidak? Sehakikat dengan Allah tidak? Ya, Al-Quran itu kalam lah, tidak ada yang setara dengan Allah lah. Dengan Oh, Allah berarti itu tidak ada Al-Quran setaranya ciptaan. kalam, ucapan. Al-Quran itu ciptaan. Kalam, firman. Iya, kalam itu ciptaan atau kodim? Ya, kalam itu kalau yang bilang ciptaannya apa namanya? Kamu itu nggak ngerti ya, kalam itu firman. Sama dengan Jawabannya kok Torah. muter-muter? Enggak, jangan ke Torah dulu. Al-Quranmu itu Sama saya. sehakikat dengan Allah. Umat Yahudi itu Torah. Torah itu apa bagi umat Yahudi? Sama, Nggak usah Al-Quran dan ke Torah itu Yahudi, nggak usah firman ke juga. Yahudi. Kamu orang Bekasi aja ngomong orang Yahudi. Nggak usah nih. Sekarang kamu sebutkan, jelaskan. Al-Quranmu itu sehakikat tidak dengan Allah? Al-Quran itu kan kalamnya, tidak ada yang setara Iya, dengan Allah. Iya, sehakikat tidak. Jangan muter-muter. Ya tidak lah, itu kalam kok. Oh, Kamu tahu kalam enggak? oke. Berarti Al-Quran itu ciptaan. Al-Quran itu kalam. Ya, Tahu nggak kalam kalam? itu ciptaan, bukan? Ya Tuhan, muter-muter lagi. Loh, Al-Quran kamu itu yang kalam. muter-muter. Kamu muter-muter. Katanya Al-Quran tidak setara dengan Allah. Berarti kan yang tidak setara namanya ciptaan. Kan Allah Dapat pencipta. masalah dia sekarang dia.
dapat masalah dia sekarang. Tadi mau hajar ya, balikin bingung. Oh, Al-Quran obat itu kan kuat tuh kebanyak-banyakin lo mau nyerang orang. Ayo jawab sekarang dengan tegas. Al-Quran itu kan kalam. Sifatnya Kok nanya kodim. sama saya? Loh, yang tidak Yang setara kodim. Kalian Berarti saya ada tanya tidak dengan Allah. Itu ya. Apa? Lucu banget. Jawabannya yang, iya dan tidak gitu loh. Aku minta satu ya jawabannya yang tegas. Ini yang tidak pertanyaan- setara. Menurutmu, yang tidak setara itu kodim. Ada dua yang kodim. Allah kodim. Yang tidak setara itu kodim. Berarti ada dua Allah dong. Ada nggak umat Yahudi yang menyembah Tuhan? Ada nggak? Kalau saya ke Yahudian orang kamu orang Bekasi kok. Yahudi. Awal lagi. Enggak loh, ya udah selesaikan dulu pertanyaan saya yang tadi. Oke, berarti Al-Quran ya itu. Isinya Ya, itu gini. dia tanya Gini. baik-baik, jawab dengan baik kan gitu. Saya minta jawaban yang jelas. Yesus itu dengan Allah satu hakikat apa enggak? Kemanusiaannya tidak, keilahiannya satu hakikat. Jadi intinya sehakikat atau enggak? Kemanusiaannya tidak. Berarti tidak Keilahiannya sehakikat. sehakikat. Kamu ini ya, kemanusiaannya tidak sehakikat. Keilahiannya sehakikat. Sekarang saya nanya kamu nih bingungan orangnya. Saya analogikan. Al-Qur'anmu itu buku Iya nggak dengan masuk akal kertasnya. jawabanmu itu makanya. Loh, kamu berarti menganggap Al-Qur'anmu tidak masuk akal. Sekarang saya nanya, buku Al-Qur'anmu yang cetakan itu, Ini ke Al-Quran saya sehakikat tanya. tidak? Jawabannya bilang aja sehakikat iya. Supaya tidak, kamu atau- tahu apa makna firman Allah itu. Supaya kamu tahu, karena kamu tidak paham mengenai hakikat firman. Makanya saya tanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan Al-Qur'anmu misalnya, supaya kamu lebih memahami. Saya nanya, ini saya nggak mau sok tahu. Qur'anmu tadi kamu mengatakan Qur'an itu tidak setara, lebih rendah berarti dari Allah. Oke. Tapi kamu mengatakan yang lebih rendah itu Masuk kodim. kitab suci ya. Oke. Kalau Ya, kamu saya lagi bahas firman Allah, saya bukan bahas kitab suci. Saya lagi Gini bahas aja, firman Allah. kata kamu Yesus itu dalam keilahian Mana dulu, Dok. Itu. kata kamu Yesus itu dalam kemanusiaannya manusia, dalam keilahiannya ilahi begitu kan? Namanya ilahi kan berfirman menurunkan kitab suci. Betul nggak? Betul nggak? Apakah Yesus pernah berfirman? Ilahi itu sifat. Gimana? Enggak, kamu mau nanya apa dulu sih? Kamu mau bicara hakikat atau mau nanya apa? Jangan loncat-loncat tadi loncat-loncat satu-satu. Saya tanya jawabannya pun bingung kok. Kamu bilang Tadi saya iya udah jawab. Kalau masalah bingung itu tergantung intelektualitasmu. Kalau iya. kamu mau mengkritisi silakan. Misalnya kamu mengkritisi gini, mana mungkin pribadi memiliki dua sifat, sifat manusia dan sifat ilahi. Itu baru namanya intelek. Kamu Nah, jangan oke, tanya dalil kalau Yesus itu punya sifat ilahi dan sifat pribadi, mana dalilnya? terus. Ya, kalau kamu bilang Yesus itu punya dua sifat, sifat manusia 100% manusia 100% Tuhan, mana dalilnya? Jelas banyak di dalam jasmani terdapat kepenuhan Allah. Jelas. Belum dari dalil yang di saat dia lahir dikandung gitu ya. Di situ juga dikatakan dia buah rahim dari Maria. Artinya dia manusia sejati, tetapi dia juga dia juga dikandung oleh Roh Kudus. Itu jelas ilahi. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Artinya Bapak adalah satu, tapi duduk di samping kanan Bapak, gitu. Loh, di samping kanan itu artinya menerima kemuliaan. Jangan kamu bayangkan dia duduk benar di samping kanan. Itu siapa yang ngajarin kamu? Ustadz mana? Gini loh ya. Yang namanya Allah itu tidak perlu duduk. Ketika Allah mengatakan duduk di samping kita mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya menerima kemuliaan dari Allah Bapa, bukan terus berduduk berdampingan seperti yang kamu lihat di gambar-gambar. Kalau gitu Itu namanya Yesus ikon. setara ya? Aku dan Bapak satu kan setara. Itu bicara yang tadi. Dia memiliki dua kodrat. Kamu harus jangan 530. ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa Bro, untuk diri. Kemanusiaannya tidak setara dengan Bapa. Bahkan dia dikatakan itu. lebih rendah. Bahkan dia dikatakan lebih rendah dari malaikat. Yesus itu sebagai utusan, begitu loh. Memang dia utusan yang bilang bukan Gitu loh. siapa? Nah, apakah ada Tuhan yang mengutus dirinya sendiri? Apa ada? Lo tidak.
Tidak, dia tidak perlu mengutus dirinya sendiri. Yang dia utus adalah firman-Nya. Firman itu yang kami yakini ya hadir di tengah-tengah manusia itu yang tadinya bersifat roh, dia hadir dalam wujud manusia. Dan itu yang kekal, bukan yang sementara. Kamu gimana sih? Kok Allah mengutus dirinya sendiri? Tidak, dia mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu berada dalam dirinya sendiri. Kok kamu bingung? Saya tidak bingung, saya kan cuma nanya, ya Sekarang saya kan? nanya ke kamu ya, firman, sekarang kitab sucimu, Al-Quran itu sebagai firman Allah, itu fungsinya untuk apa coba saya nanya? Jawablah dengan baik gitu, dengan jujur. Jangan bilang Al-Quran Ya. itu ciptaan ya. Sebagai tunjuk dalam mengarungi hidup, begitu loh bro. Petunjuk untuk mengarungi hidup. Iya, Petunjuk dari siapa? ya dari Allah lah. Mengarungi Gini hidup loh, bro. atau untuk mendapatkan keselamatan. Coba perdalami dulu lah kitabmu Sama loh. daripada sebelum mengorek kitab orang. Al-Quran itu petunjuk dalam mengarungi hidup supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu fungsi dari Al-Quran, dan Allah Bukan itu akan saya menjaga bicara kemurnian hakikat. Al-Quran. Ini kita bicara hakikat. Al-Quranmu itu secara hakikat itu apa? Bukan untuk apa, bukan fungsinya. Gimana? Nah, saya jelaskan dari tadi. Itu Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah. Apa artinya apa dalam bahasa Indonesia? Anda tidak tahu kalam. Enggak tahu. Allah, semua kitab suci itu firman Allah kecuali kitab suci Paulus. Oh, berarti firman Allah, Al-Quran. Nah, firman Iya. Allah itu Kamu, kenapa surat Paulus itu dimasukkan ke dalam Alkitab? Apakah Paulus itu Tuhan? Karena pengertian kitab suci itu kan firman. Jangan lari, sis, jangan kabur lagi ditanya malah nanya. Kalau orang pinter itu kalau ditanya itu jawab, bukan malah nanya. Itu kalau kamu di kelas ditanya sama gurumu, kamu nanya ke gurumu, Menanyakan kitab kamu suci. dilempar kursi sama gurumu. Oh, di sama gurumu dikatain, murid, Nah, ditanya kamu malah nanya. menanyakan suci. Ya, dipotong. Karena kamu menanyakan kitab suci, menurut Kristen kitab suci itu apa? Nanti dulu jangan bahas Menurut kitab kalian suci. saudara. Ya. Nanti dulu. Nah, Kamu jangan. enggak. Tadi Kitab bahas Al-Quran, suci saya itu tanya. tulisan manusia yang diilhami oleh Roh Kudus, bukan perkataan A I U E O-nya Tuhan. Ya, Nah, kamu jangan lari dulu ke kitab suci kami. kitab suci. Kitab suci kami bukan perkataan A I U E O Tuhan terus dalam bentuk buku jatuh ke debu di selangkangannya Nabi, bukan. Atau turun di sebuah gua, tidak seperti itu. Alkitab itu makanya disebut dengan testamentum gitu ya. Perjanjian baru, Novum Testamentum gitu. Itu berisi kesaksian manusia terkait firman yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan sebagainya diangkat oleh Allah. Saya tanya, kitab suci kalian itu firman Tuhan apa bukan? Bukan pengertian firman A-I-U-E-O-nya Tuhan seperti yang ada dalam Oh, Quran. berarti bukan firman Tuhan ya, berarti tulisan tangan manusia ya kitab suci kalian ini. Dikatakan firman Tuhan karena mengandung pewahyuan diri Tuhan. Alkitab itu Iya, adalah oke, wahyu saya dapat Tuhan. poinnya. Tetapi Jadi beda dari bukan cuci umat. terkait. Ya makanya saya nanya, kalau Al-Quran itu adalah kalam, firman Allah. Sekarang saya nanya, firman Allah itu apa? Ciptaan atau bukan? Ini Ya mikro parah namanya ini. kalam. Kamu ganti headset dulu deh. Suaramu itu Loh. mantul, bro. Enggak, kalau lagi style YouTube, tutup dulu YouTube-nya. Gak nyetel YouTube, gak nyetel apa? Memang sinyalnya mungkin ya. Kamu headset bukan sinyal. Ini headsetnya kamu jangan pakai headset ya, pakai handphone aja, nggak usah pakai headset. Gak pakai handset kok, mungkin sinyalnya mungkin. Oke, jadi saya tangkap poin di sini. Saya tangkap poinnya ya. Dari saudara-saudara ini menjelaskan kalau kitab suci kalian itu bukan firman Tuhan ya, tetapi tulisan manusia ya. Masalah kitab suci nanti kita bahas ya.
Sekarang saya nanya terkait firman Ya, Allah. Kitab Alkitab Gini. kita bahas dulu biar apple to apple loh. Biasa kan apple to apple Loh, membahas sesuatu Sekarang itu. saya sekarang nggak bahas Al-Qur'anmu, saya bahas firman Allah. Menurutmu firman Allah itu apa? Saya Firman nanya. Allah. Apa firman Allah itu apa? Allah berfirman. Allah itu apa? Wahyu, Enggak, saya mewahyukan. Allah berfirman gini. Saya paham sifat Allah mutakalim, Allah yang selalu berfirman. Tetapi saya menanyakan ke kamu esensi dari firman Allah itu apa? Firman Allah itu wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Aduh, sekarang oke lah kalau kamu nggak paham pertanyaan saya mungkin ya. Oke. Kamu kan tahu ya kalau sifat dari salah satu sifat Allahmu itu kan Saya itu mutakalim, sebetulnya maha. lebih enak ini loh, apple to apple dulu antara Al-Quran dan Alkitab. Enggak loh, ntar orang tadi lagi bahas Yesus Kristus kok lari ke Alkitab sih. Saya lagi bahas Yesus Kristus sebagai sang yang firman. membawa lari kan ini tadi Kan pertanyaanmu tadi kan apakah Yesus itu sehakikat atau tidak? Sekarang saya menanyakan keilahian. Kita bahas keilahiannya, jangan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya saya sudah tegaskan tidak sehakikat dengan Tuhan. Sekarang keilahiannya kita bahas. Kami mengimani Yesus Kristus adalah sang firman, gitu kan? Nah, sekarang saya nanya ke kamu, di dalam pemahaman Islam, firman Allah itu sehakikat dengan Allah tidak? Firman itu wahyu. Ya. Ditanyakan sehakikat tidak, iya atau tidak? Ya, gimana sih? Kalam sama Allah ya inilah, tahu nggak wahyu? Allah tuh mewahyukan. Nah, untuk membandingkan ini, saya tarik apple to apple dengan pertanyaan Alkitab. Saya nggak bahas Alkitab dan Al-Quran, saya bahas firman Allah. Saya nggak bahas Al-Quran. Itu kalam Allah yang tidak ada tandingannya. Iya, saya tanya sehakikat tidak. Oh, susah amat jawabnya. Loh, kamu tanya kalam tuh nggak kalam? Allah itu tidak ada yang setara. Kok kamu gimana? Ya, sehakikat tidak. Sehakikat tidak, iya dan tidak. Mana nyambung, udah jangan. Dulu Pak Wawan, biarkan Bang, jangan digituin. Nyantai aja. Nggak mungkin biarin nyambung, ini kita nyantai loh, Pak Wawan, jangan gitu dulu, sabar. Ini biasa dia loh. Kok malah dibiarkan ya? Nggak apa-apa. Sekarang saya nanya, firman Allah sehakikat tidak dengan Allah? Loh, sudah saya jawab dari tadi, masa nggak kamu belum jawab? Sehakikat tidak, iya atau tidak? Kan sudah saya jawab, tidak ada yang setara. Nih ya. Berarti tidak sehakikat. Itu ditanya apa? Ditanya iyalah. Firman Allah. Ulangi. Firman Allah sehakikat tidak dengan Allah. Kamu tahu apa artinya kalam nggak? Tidak, saya nanya ke kamu jawab. Jangan nanya. Nggak usah muter-muter. Ya, kalmun firman Allah. Limun. Nggak usah muter-muter, nggak usah khotbah. Firman Allah sehakikat. Nggak usah dijelaskan. Orang kamu tadi nanya Yesus itu sehakikat. Tidak, saya udah jawab kok. Saya jawab tidak sehakikat. Yang kemanusiaannya, keilahiannya sehakikat. Kan jelas. Saya nanya, firman Allah sehakikat dengan Allah tidak? Jawab, setegas saya menjawab. Anda bertanya, sudah saya jawab, Anda terus. Kamu belum menjawab. Kamu kan harus berlaku jadi tanya lagi. Ya pagel lah sayanya. Kan sudah saya jawab tadi. Loh, enggak, jawaban saya jelas tadi apple to apple dengan Alkitab enggak? Loh, enggak, saya enggak bahas Alkitab, saya bahas firman. Saya enggak bahas Al-Quran. Loh, kamu salah. Saya enggak bahas Alkitab atau Al-Quran. Saya bahas firman Allahmu. Ya, sehakikat tidak dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Al-Quran itu wahyu Allah. Saya nggak bahas Al-Quran. Saya nggak bahas Al-Quran. Firman Allah. Firman Allahmu. Saya jawab dari tadi. Anda saja tidak muter-muter. Kamu belum menjawab sehakikat dan tidak sehakikat. Yang tegas saja. Kenapa kamu muter? Tidak ada yang setara dengan Allah. Kok itu saya nggak nanya setara dan tidak setara, saya nanya sehakikat tidak. Itu setara artinya sama. Bukan. Ngawur, hakikat itu bukan masalah kesetaraan. Hakikat itu ada di dalam diri atau di luar diri. Kamu ngawur. Yang kamu itu minta bertanya,
kamu bertanya kepada saya, tapi kamu minta jawaban saya itu sesuai dengan pemikiranmu ya. Loh, tidak, pertanyaan saya menyesuaikan loh. Pertanyaan saya menyesuaikan pertanyaanmu. Tadi kamu menanyakan masalah sehakikat tidak sehakikat. Sekarang saya tanya balik. Karena tadi saya sudah jelaskan, Yesus Kristus keilahiannya sebagai Sang Firman sehakikat dengan Allah, dengan Tuhan. Saya jelas. Sekarang saya nanya balik, bagi kamu Firman Allah sehakikat dengan Allah tidak? Kamu saja tadi pertanyaan saya nggak kamu jawab dengan betul. Saya tanya. Kamu takut menjawab namanya. Kayak gini mau debat sama Sofiatul. Sekarang ya, saya kamu bukan level saya kok. Kamu hanya bisa asumsi ya saja. jelas, kamu di bawah saya jauh. Al-Quran harusnya Sekarang apple begini. dong antara Al-Quran dan Sekarang Alkitab. jangan lari ke Al-Quran Alkitab, takut amat bahas firman. Kan udah saya jelaskan Al-Quran itu. Nah, kamu bukan menjelaskan, kamu tidak menjawab. Kalau seorang saya nanya hakikat kok setara, orang yang tahu filsafat itu akan ketawa dengan jawabanmu. Oh, hakikat kok bicara kesetaraan? Hakikat itu bicara kesatuan, satu atau tidak menjadi satu, itu hakikat. Ngawur kamu. Sekarang saya nanya, perkataanmu sehakikat dengan manusiamu tidak? Saya nanya. Siapa? Apa? Perkataanmu, firmanmu, itu sehakikat dengan dirimu tidak? Loh, jangan samakan saya dengan Tuhan dong. Kamu samakan Saya perkataan nggak menyamakan. dengan Tuhan. Saya nggak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Sekarang saya nanya sebagai manusia. Ya, sekarang Kamu saya nanya. saja gini loh ya. Bagaimana Saya kan kalau jawab kita ya. apple to apple saja, kita jelas apple to apple, Al-Quran, Alkitab. Gimana? Supaya Nggak usah bahas nyambung Al-Quran, pembahasannya. saya bahas firman. Lu jangan lari, kamu lari. Kamu tadi bahas tentang hakikat Yesus. Sekarang kita bahas Kamu hakikat. saja yang muter-muter. Mari Jangan kita lari-lari. apple to apple. Jangan lari-lari. Alkitab. Saya nggak lagi bahas Kamu Al-Quran. Saya lagi bahas firman. mau bahas Al-Quran dengan Yesus. Saya tidak. Siapa yang mau bahas Al-Quran? Saya bahas hakikat firman kok. Tadi kamu kan Kalau bahas Yesus dengan Nabi Muhammad, bahas Al-Quran dengan Alkitab, itu apple to kamu apple. tadi ngomong hakikat. Nah, sekarang saya nanya, Muhammad punya sifat keilahian tidak? Nabi ya. Manusia itu diciptakan dari ruhku, surat Sod ayat 72. Semua Saya manusia nanya punya hakikat ilahi tidak? Nabi Muhammad menabimu itu punya hakikat ilahi saya tidak? tidak membilang Nabi Muhammad, saya semua manusia. Makanya tolong jelasin tolong dengar penjelasan saya dulu. Ketika saya menjelaskan, Anda potong-potong. Saya malah seperti itu. Kamu dari tadi saya jelaskan, kamu berharap jawaban pendek. Sekarang saya berharap jawaban pendek, kamu nggak Ini bisa loh ngomong jawab. ya, makanya saya mau ngomong dulu ya. Semua manusia itu diciptakan dari tiupan ruhku, surat Sod. Hakikat tidak. Saya nanya, manusia sehakikat enggak dengan Tuhan? Semua manusia itu bukan Tuhan, tetapi manusia itu punya unsur ilahiyat, hanya unsur ilahiyat saja, karena diciptakan dari tiupan ruhnya. Sehakikat tidak, kamu Allah itu maha kreatif, Allah itu maha pintar, manusia punya sifat itu. Karena manusia itu diciptakan sebagai raja, khalifah di bumi. Iya, sehakikat tidak, nggak usah muter-muter. Ya, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Saya nggak nanya Allah. setara, sehakikat ini ya, bro. Namanya hakikat. Sekarang begini ya, lucu ya. Kamu belajar filsafat firmanmu itu, perkataanmu itu sehakikat tidak dengan kemanusiaanmu. Jelaskan, cuma Tidak. kamu muter-muter. Firman saya tidak setara, itu jawaban aduh bro. Kamu tahu kalam nggak? Kawat SD aja nggak lulus. Ya saya nanya ke kamu, kalau kamu artikan apa? Apa ulangi? Itu firman wahyu, makanya kalau kita membahas kalam, kita larinya ke kitab suci. Ekuivalen Torah, Torah Musa. Kamu tahu nggak sifat Allahmu itu adalah sifat yang mutakalin. Sekarang saya tanya, sifat Allahmu itu sifat mutakalin, betul nggak? Sifat mutakalin betul nggak? Al-Quran. Allahmu punya sifat mutakalin tidak, saya nanya sekarang. Allahmu punya sifat Kamu itu mutakalin. sudah saya tanya ada jawaban udah saya jawab dari tadi. Kamu itu hanya muter ya. Ini ya, saya nanya firman, kamu itu nggak nyambung. Sekarang saya nanya sifat. Saya tanya kamu aja. Sifat Allahmu itu salah satu sifat Allahmu itu berfirman mutakalin, betul tidak? Aduh, dijelasin dari tadi tidak. Saya nanya sifat Allahmu itu berfirman bukan? Jawaban saya jelas, tidak ada yang setara dengan Allah lah.
Waduh, saya nanya sifat malah Sarah yang tidak salah. Gimana? Kamu bertanya tapi jawabanmu, kamu Bro. paksakan jawabanmu sesuai dengan kehendak hatimu. Aneh. Bukan masalah kehendak. Tadi kamu membahas mengenai keilahian Yesus Kristus. Saya jelaskan Yesus Kristus adalah Sang Firman. Dan saya jelas Semua tegas manusia ya. itu kalau kita berbicara Ini, filsafat, bentar dulu, kamu diam dulu ya. Enggak, kamu kan cuma lulusan SD. ya. Mana ada Ya, SD itu Yohanes mata 1 pelajaran pasal filsafat. 1 itu mirip dengan apa yang diucapkan himne Pilatus. Gini bro, one way. Semua yang terjadi di dunia ini berasal dari Logos Oh. Firman. Nggak usah Saya lari ke tanya, situ dulu. kalau kamu jago filsafat, ya, kita berbaca. Ini saya mute mic-mu ya. Kamu soalnya nyerocos saja dari tadi nggak siap dialog ya. Kamu nggak usah ngomong filsafat, kamu aja ngaku kamu nggak lulus SD kok ngomong filsafat. Di SD mana ada mata pelajaran filsafat? Lu kamu bohong. Ya. Makanya izin bro itu. Makanya gini, siapa namanya one way ya. Ada baiknya bro, mungkin bro belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dan pemaknaannya kayak gimana. Pelajaran kejar paket A sama B sama C dulu, biar nyambung apa yang dibicarakan. Soalnya tanpa bro memahami kata kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemaknaan apa yang kamu pikirkan dengan pemaknaan sebenarnya dalam pemaknaan bahasa itu apa, nggak nyambung nantinya. Bukan saya merendahkan, tapi dengan bro nanti kejar paket B sama kejar paket C ya, nanti bro ada pembelajaran yang bro bisa paham. Nanti sifat itu pengertiannya apa, hakikat itu pengertiannya apa. Nanti biar ngerti lebih dalam lagi. Yaitu saran dari saya ya. Maaf, bukan tempat merendahkan, tapi untuk kebaikannya bro. Kayak gitu bro. Dalil. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Ulangi lagi ya, saya jelaskan ini. Kalau masih belum mengerti ya itu berarti ada yang salah pada diri kalian. Ya, saya akan jelaskan apa itu kalamnya. Saya pakai dalil. Saya bukan tipe yang suka asumsi. Surat At-Taubah ayat 6. Jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah, Al-Quran, ya. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Surat At-Taubah. Yang dimaksud dengan kalamullah ini dalam ayat ini adalah Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirannya. Kalam itu sama dengan firman, disandarkan kepada firman Allah, kalamullah. Bukankah sesuatu yang berdiri sendiri yang terpisah dari Allah. Jadi Coba bro lihat tidak ada yang setara dengan Allah. Sekali lagi bukan makhluk tapi kalam. Lalu saya jelaskan dia ini terus bertanya. masalahnya Kamu nggak nyambung, ditanya sehakikat itu tidak, kamu jawabannya setara. Terus tadi kamu sempat keceplosan, itu berdiri sendiri. Nah, itu jawaban yang saya tunggu. Berdiri sendiri berarti tidak satu hakikat. Kamu ditanya apa, jawabnya apa, muter-muter. Gitu loh ya. Kamu coba saya tuh menjawabnya pakai dalil, kamu itu dari tadi asumsi, begitu loh bro. Masa kalah sih sama yang lulusan SD kayak saya ini? Aduh bro, tadi sudah saya jelaskan 1 Korintus 8 ayat 6, Ayub 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, tidak ada yang tahu dalam diri Allah. Apa dong? Kalau Alkitab kan kita melihat bukan dari ayat saja, konteksnya itu apa? Lalu berbicara tentang perikop, ayo dong jelasin ke saya. Saya buka ya, dari tadi kamu kan nggak bisa buka. Aduh, kamu ini udah abad TikTok begini masih nggak bisa buka Zoom itu. Aduh. 1 Korintus 2. Tadi saya bicara dari Yesus Kristus dulu ya. Jangan lari-lari kemana-mana lah. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Ini jelas. Karena Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Jadi Kristus itu kemesiasannya itu menunjuk kepada dia sebagai seorang manusia, bukan jin ya, bukan tuyul, bukan roh, tetapi manusia Yesus Kristus. Itu kemesiasan dia jelas. Lalu kamu bicara tentang hakikat diri Allah. Yesus itu hakikat tidak, kemanusiaannya jelas tidak. Ya, bahkan di Ibrani mana ya? Ibrani 2 ayat 17. Atau di Filipi 2. Ya, ayat 6 sampai 11. Nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini bicara dua hakikat tadi ya. Yang memiliki hakikat ilahi, dia bisa mengambil yang lebih rendah, yang lebih tinggi bisa mengambil rupa yang lebih rendah. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini bicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu bicara tentang hakikat Allah gitu ya. Nih, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Inilah 11C ya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada yang tahu memang. Tapi kita bisa mengenali hakikat Allah itu dalam batasan-batasan tertentu. Nah, misalnya Allah itu maha kasih. Ini yang ingin Yesus itu tekankan. Hukum kasih karunia, hukum Kristus menggantikan hukum Musa, karena hukum Musa sifatnya sementara. Kalau kita bicara di mana? Ibrani 5 ayat, ini agak melebar ya, tapi supaya kamu tahu aspek dari kemesiasan itu. Ya. Nah, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, yaitu maksudnya Yesus Kristus. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, janji terhadap sebelumnya nenek moyang manusia kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa, ya Musa, Daud. Nah, sekarang perjanjian yang lebih tinggi. Makanya kita menyebut perjanjian baru. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Artinya ada cacatnya. Karena setelah ada hukum Musa, manusia bukan menjadi lebih baik. Seharusnya ketika berdosa, dia mendekat kepada Allah, tapi justru ketika dia berdosa, membela diri, menjauh, dan sebagainya, malah semakin buruk begitu ya. Nah, makanya perjanjian yang Yesus Kristus bawa itu adalah perjanjian mengembalikan manusia kepada hukum kasih karunia, karena sifat Allah bukan sifat yang menghukum, tapi sifat yang mengasihi. Terus, nah paling itu ya dari saya ya bro ya. Jadi kalau bicara tentang hakikat Allah, tidak ada yang tahu. Makanya tadi saya mengatakan di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan tidak ada yang tahu dan dalam diri Allah selain roh Allah. Gitu loh. Jadi gini ya, kalau dalam iman Islam ya, penciptaan Adam itu semisal penciptaan Isa itu semisal penciptaan Adam. Jadi firman itu, jika Allah berkehendak kun fayakun, jadilah, maka jadi apa yang diciptakannya. Kalau Allah berkehendak dengan jadilah Nabi Adam, jadilah Isa atau Yesus jadi, itulah maknanya itu. Ada Adam dari tanah kok. Kau itu aneh-aneh aja kau. Nah, saya ngomong di. Coba berikan ayatnya. Bagaimana Adam diciptakan? Dom. Udah, biarin coba live. Enggak usah. Apa dia gini, Adam itu berapa hari diciptakan kemarin itu? 120 tahun. Saya kan bilang semisal penciptaan Iya, Adam. itu udah jauh 120 tahun. Dari firmannya kun fayakun, firmannya itu apa? Kun fayakun. Mana ayatnya? Coba ayatnya mana? Ayatnya berikan. Hah? Ayatnya berikan. Dikasih dong, jangan hahe. Kasihnya. Kayak orang ngomong. Kasih ayatnya biar kita jawab, biar kita bedah.
maksudnya dari Adam itu apa sih dia? Saya belum ngeh tadi. Katanya penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Kita uji, sama enggak? Masa penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam? Orang Isa dari rahim perawan, Adam dari tanah. Diciptakan 120 tahun. Enggak, mungkin menurut Qur'annya sama kali itu. Kan Isa dengan Yesus beda kan? Ada kok tadi malam datanya itu 120 tahun. Manusia Adam. Ada lagi para nabi dari tanah berbagai jenis. Iya, ada 3 tahap, setiap tahap 40 tahun. Nah, apakah begitu benarnya Isa? Kok dibuat seperti? Ya, nanti kita tunjukkan. Siapkan, Bro. Biar kita tunjukkan sama dia. Gini loh ya, Anda bilang 150 tahun itu berdasarkan Al-Quran atau apa? Penafsiran orang kan itu, ya. Ya sudah, sekarang gini. Masing-masing itu yang dinilai Allah. Emang betul penciptaan Adam itu semisal dengan penciptaan Isa. Dalilnya ada kok surat Al-Imran. Oke. Sekarang kita beda dulu. Gimana Adam diciptakan? Al-Imran ayat 59 buka dulu dalilnya. Bro Nerkes bisa, Bro? Ya kan kayak kasih tamu itu raja atau bro dari saudara sediakan dong. Kalau minta dalil ya. Dia yang punya kitab, dia yang buka lah. Kamu adalah raja. Tamu kami rata-rata pinter-pinter bisa buka sendiri. Gimana? Bikin kopi dulu ya. Coba buka Al-Imran ayat 59 tapi saya mau bikin kopi dulu bentar. Udah zaman begini nggak bisa share. Udah suruh dia nunjukin caranya Adam diciptakan seperti apa. Ya, Adam itu diciptakan. Gimana cara ciptakan Adam? Gimana cara Isa diciptakan? Kebiasaan bro, manja. Gak dibukakan. Dia yang punya kitab kok. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah segala sesuatu. Jadi itulah firman itu yaitu, kalau Allah berkata, jadilah segala sesuatu. Tunjukkan dulu ayatnya. Share. 59. Ali Imran itu surat berapa itu? Surat ketiga. Hah? Surat ketiga. Oke, saya bukalah samamu, biar kau cerdas. Surat ketiga. Sudah. Ada di layar. Oke, coba lihat ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah. Nah, jadi Isa itu dicipta dari tanah enggak? Ya kata Allah diciptakan dari tanah, semua manusia dari tanah, emang kenapa? Oh, terus jadi, bagaimana? Sebentar. Bagaimana? Bukan. Iya, manusia itu dari tanah bukan. Bagaimana Maria tanah itu masuk ke dalam rahimnya? Ya itu kan kalau Allah berkata sesuatu jadilah jadi. Gini loh ya, kenapa manusia loh, enggak, kau ngerti enggak bahasa Indonesia kau? Makanya gini loh. Hei, tenang dulu kau. Lihat ya, penciptaan sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia diciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sekarang Adam itu apa dibilang? Jadilah engkau Adam, gitu doang. Bukankah Adam? Namanya Tuhan, tinggal berfirman, mudah bagi Tuhan kok mengganti manusia ini dengan makhluk baru aja mudah. Itu terus kuasa. Bukan, jadi Adam itu bukan dibentuk dari tanah, begitu? Kan sudah jelas, tanah itu kan bisa saripati tanah, ya, karena kita manusia ini memakan hasil bumi. Dari batu yang segitu, bukan dari tanah lah. Ya itulah makanya ya, betul. Bro, enggak, tunjukkan dulu lah fayakunnya mana, ada enggak? Apanya? Kun fayakun, katanya kun fayakun, maka jadi makalah jadi. Aku mau tanya situ. Ada enggak? Yang diciptakan Allah apa? Fayakun, jadilah maka jadi. Jadi apa? Itu kan ada ayat di surat Mana? Mana ayatnya tadi? Allah. Udah dijelasin kan susah. Coba deh hati deh, lembutkan hati deh. Aku pernah 59. Oke. Tenangkan, siapkan dirimu ya. Ya, oke. Mana di situ ada kun fayakun? Saya baca kan yang 59. Oke. Perumpamaan loh ya, perumpamaan. Penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam.
Ya, coba Oke. Al-Quran itu dengan hati. Aku mau share dong. Aku mau share ini. Iya. Namanya makhluk. Oke. Semua itu Iya, kau diciptakan tunjukkan dulu sama oleh ciptaan kreator Adam seperti pencipta. apa. Surat Quran Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah Ini menciptakan langsung, manusia ini Adam bahas Al-Quran, dari saya bentar dulu, ini lihat ini. Yang mana yang betul? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dibentuk kok, bukan kun fayakun. Yang mana yang betul? Dibentuk itu kan kun fayakun itu ucapannya, dibentuk itu prosesnya. Saya nggak ngerti sih. Ya itu kan Loh. termasuk intelektual, kalau ngerti ya wajar lah. Berarti Ini dibentuk, jadi kun fayakun itu dibentuk lagi gitu. kalau kata Allah berkata jadilah, jadi. Lalu Iya, sesuatu jadi langsung. Terus dibentuk itu gimana? prosesnya, proses jadi itu kan melalui proses. Kalau Oh, berarti kun fayakun itu tidak langsung jadi gitu. ya ada prosesnya lah. Oh. Oh iyalah, ya iya dong. Aduh. Aduh, Jadi- Pak jadi Erben, gini. Pak Erben, Ya, bukan ya. kelas sampean, Mas. Mas Bukan Mawi, kelas Pak Erben. Aduh. kalau sampean nggak kayak bisa aku ceritakan dibentuk tentang gitu, ya, Adam, SD. Ini lihat ya. Ini anak baru Dan, keluar SD dan nih. sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini dari tanah liat Ya. loh. Setahu saya, Fungsionalan itu loh. kalau kun fayakun gini ya, kalau kun fayakun itu gini. Debu, debu, kita apple to apple dong bahas. Kamu bahas diam Adam. dulu ya. Kalau kita bilang Kamu udah miskin ilmu tapi ngopres mulu. Diam dulu. Jadi gini ya, kalau yang saya kalau tahu, sesuatu tidak apple to apple. nah ini mau cewek kau. Karena ini bahas sesuatu tapi tidak apple to apple loh. Apa yang apple to apple? Miskin ilmu, Tak satu pun, ya diam tak dulu. satu pun dalam Ya imanmu udah, sama saya dengan iman. bilang penciptaan Adam dari apa? Ini Dari lihat apa? ya, Dari dan tanah sungguh kering. lihat ya, dari tanah kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di sini tidak ada kun Lalu fayakun. menurut Alkitab dari apa? Saya tanya balik, kalau penciptaan Adam dari Alkitab dari gimana? Alkitab Jangan mau Alkitab. Pak Erben, kelarin dulu itu. Ya ini dulu tuntaskan, nanti gampang. Fayakun dan dibentuk itu. Ini- boleh apple to apple kok gimana? Kalau kun fayakun itu kan, kun fayakun langsung jadi kan. Tapi ini kok dibentuk lagi. Yang mana yang betul? Fayakun kan ada prosesnya. Ada Namanya nggak? simsalabim. Tapi tidak ada tertulis di sini. Ini nih. Tidak ada dikatakan kun fayakun itu ada proses. Sekarang saya tanya, saya cari ini. Arti Kamu bahas penciptaan manusia dari Alkitab, dari yang dibilang fayakun. Coba tolong. Arti kun fayakun Bahas ini sesuatu ya. apple dong. Lihat. Istilah kun fayakun merupakan ungkapan kemahabesaran Allah yang jika mengatakan jadi, maka terjadilah sesuatu tersebut. Tadi kau bilang dibentuk, tapi ini hanya diomongkan loh jadi tersebut. Ini dia nih. Ini data. Istilah Ya, kun ini masalahnya fayakun. di IQ ya. Ya IQ-mu jongkok banget masalahnya. Ini lihat dulu nih. Kau lihat layar enggak? Lihat. Kun fayakun merupakan ungkapan kemahabesaran Allah. Jika mengatakan jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Ini udah dijelasin. Ini artinya kun fayakun, bukan seperti yang kamu. Ya, ini enggak ini dulu. Kun fayakun itu artinya bahwa Allah SWT itu jika mengatakan jadi, maka langsung jadi tersebut. Jadi tidak ada di sana proses, langsung plek gitu ya. Celing gitu. Celing. Apa yang Itu kan Celing. udah? Gimana saya mau menjelaskan Anda Ya, silakan, potong-potong terus silakan nggak nyaman saya Sekarang menjelaskan. kamu menjelaskan nggak ada datanya. Gini lah ya, biarkan lah, biar ke penonton yang menilai, biarkan dia menjelaskan. Oke. Nah, biarkan dong penonton yang menilai. Gini Ya, loh. ngomonglah kamu, terus. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan dari firman-Nya. Itu firman-Nya itu apa? Kun fayakun. Kata Allah, jadilah alam raya ini. Jadi alam raya ini. Tapi prosesnya ada. Jadilah alam Adam itu jadi. Tapi prosesnya ada. Kan begitu cara memahami Al-Quran. Lalu saya tanya, penciptaan Adam dalam Alkitab seperti apa? Gini Kita bro, bahas ya. sesuatu apple to apple. Kalau kamu apple to apple, blunder barusan kalau saya menjelaskan sudah sampai seperti di sini. itu, karena Ya. Adam itu tidak dilahirkan melalui rahim seorang perempuan. Kamu menyamakan Adam dengan Isa, padahal Isa lewat rahim perempuan, itu proses.
Di dalam umat Islam ada dua pendapat masalah ini ya. Masalah khalifah di bumi. Khalifah itu ada yang berpendapat sebagai pengganti. Apa ya kau? Kata gimana saya mau ngomong aja dipotong terus. Ya sudahlah, saya pamit dulu ya. Masih ada dialognya, nggak nyaman saya. Nyambung, kaburnya kemana-mana. Enggak, gini aja tak ceritakan tentang kejadiannya manusia diciptakan dalam Alkitab ya. Kejadian. Enggak, dia kan tadi tanya, Bro. Biar ini kan lagi ngebahas gini, ini kan lagi ngebahas Quran, biarkan dari dia Isa sampai ke Adam lagi. Udah silakan kamu jelaskan tadi apa dua pendapat dalam Islam apa coba silakan. Ada yang berpendapat ya, kata khalifah itu pengganti. Jadi Adam ini bukan manusia pertama, tapi manusia pertama itu purba, itu pendapat pertama loh. Ya. Adam ini diciptakan dari tanah karena manusia ini memakan saripati tanah. Jadi ada ini pendapat pertama, bukan dibentuk kayak patung tanah liat dibentuk kalau jadi manusia begitu, bukan, itu pendapat pertama. Begitu. Tetapi karena saya ada keperluan, besok lagi lah saya masuk ya. Saya ada keperluan dulu, enak diskusi dengan kalian. Kita diskusi ini jangan musuh-musuhan dong, berbagi ilmu dong. Bukan, aku kasihan aja sama. Iya. Nggak usah kasihan. Kasihan kenapa? Karena kamu susah nyambungnya. Enggak, tapi goalnya aku pengen tahu dia. Gini loh, maaf Enggak, aku ya, tunggu. kasarnya. Aku pengen tahu dia ngerti nggak penciptaan Adam itu seperti apa. Iya. Kayaknya dia nggak ngerti. Kita bukan Saya minta penjelasan. atau memusuhi kamu, Bro. Bilang gini deh. Gantian kita bertanya TikTok gaul. Saya tanya penciptaan Adam menurut Alkitab itu bagaimana, dari debu itu Kejadian 2 gimana? ayat 7. Coba ya tunjuk dong prosesnya gimana dari debu kok bisa jadi Adam gitu loh. Nah iya, saya bacakan. Tunggu saya bacakan aja biar selesai biar gak pusing. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selesai. Simpel. Nah, sekarang saya tanya. Jadi manusia gimana caranya? Ya ampun, ya kita tanya Doraemon lah. Kita lihat Tuhan bentuknya kayak gimana. Enggak, saya kan berpikir dari debu tanah kok bisa jadi manusia. Itu gimana tuh prosesnya itu? Kan dibentuk. Ada kata dibentuk nggak? Mana ayatnya? Mana ayatnya, tampilkan nih. Ketika dengar, makanya telinga didengarkan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu bisa dibentuk itu tanpa ada unsur airnya, itu apa bisa dibentuk debu itu? Itulah penciptaan. Enggak, dibentuk bagaimana dari debu itu kok bisa jadi bentuk? Bentuk manusia gimana dibentuknya? Ya dibentuk lah. Jangan sekarang gini. Bapak kalau saya gampang. Tanganmu yang jelek itu. Kamu ceritakan aja lah kisah cerita pembentukan Adam gimana? Gua tes lu paham nggak pembentukan Adam? Ya silakan. Ceritakan kisah pembentukan Adam dalam imanmu. Kan sudah dijelaskan itu. Mana ada kau jelaskan? Ini orang. Yang dibentuk oleh Allah. Gimana caranya membentuk? Kau bilang membentuk. Kan ada dua pendapat. Yang pertama dibentuk dalam rahim. Adalah pendapatnya orang Islam itu loh. Yang dibentuk dari rahim katanya. Adam dibentuk dalam rahim. Rahim siapa? Itu pendapat pertama ada loh. Saya kasih berarti Adam bukan manusia pertama gitu. Coba nanti di YouTube ada Nah, ini kamu Adam bukan manusia pertama. Bukan manusia pertama, ada itu pendapatnya. Betul kok. Saya bisa bertanggungjawabkan. Coba deh share di YouTube. Mau tak kasih ilmu enggak prosesnya? Nanti kalau salah lu balik lagi nyalain gue boleh. Oke, silakan. Menurut Anda gimana? Ya. Pertama Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambil saripati tanah dari seluruh penjuru bumi. Ya. Ayatnya mana dong? Sampai tampilkan ayatnya dong. Kau dengarkan aja. Aku udah apa? Ngapain ngasih ayat? Kalau hanya asumsi nggak mau. Kau aja tak ada ayatnya kau bikin. Ini kolok juga ini. Kasih cerita kok. Kau cerita. Gini bro One Way, saya tengahin lah, saya moderatorin nggak apa.
kasih kesempatan teman Kristen untuk ini. Kamu kan tadi dikasih waktu. Gini loh bro, ya Anda moderator silakan, waktu saya sampai jam 9 ini. Cuman kalau menyampaikan sesuatu pakai dalil dong. Jangan asumsi, biasa kan cerdas, masa kalah sama SD. Biarkan nanti publik yang menilai. Sekarang beri kesempatan lawan dialognya untuk menjelaskan gitu aja. Ya silahkan jelas, kalau nggak pakai dalil ya saya nggak akan terima. Ya nggak apa-apa, kamu tidak menerima, tapi berikan waktu lawan dialogmu menjelaskan sesuai dengan kemampuannya. Itu kan. Oke. Aku nggak punya ada anunya ya. Kamu keluarkan aja ya. Yang dikatakan oleh Imam At-Tablabi. Kenal nggak? Lu nggak kenal, gua kasih tetap aja ya. Saya ceritakan aja sedikit biar kamu hafal proses penciptaan Adam. Aku hafal ini. Mumpung aku hafal ya. Dengarkan ya. Pertama malaikat Mikael disuruh Allah untuk mengambil tanah seluruh penjuru. Tanah sampaikan dalil. Ya ampun, kalau salah nanti ada Asmarlin di sini. Lu diem dulu bisa nggak? Atau lu yang cerita deh. Nggak usah keluarkan dalil. Aku nggak perlu dalil aku. Lu cerita aja tentang proses Adam. Udah, gitu aja, daripada gue capek-capek cerita, lu yang cerita, silakan. Ya apa yang mau kamu angkat mengenai ini, Bro Domba? Nah, jadi ini Bro Domba. Ini dari jurnal UIN Alauddin Makassar. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam dari sekepal tanah yang diambil dari berbagai belahan bumi. Maka anak cucunya lahir sesuai dengan asal tanahnya. Ada yang berkulit warna merah, putih, hitam, dan ada di antaranya dan tabiatnya ada yang lembut, keras, dan buruk rupa. Ini dari jurnal UIN, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya. Saya jabarkan yang panjang. Ini kan gak ada malaikat sih. Ada 3 malaikat. Mikael pertama mengambil tanah itu, lalu bumi ini menangis dan memarahin. Aku diperintahkan Allah untuk menjaga tanah ini. Jadi malaikat Mikael balik ke Allah. Lalu diperintahkanlah malaikat Israel. Ya. Lalu malaikat Israel mengambil tanah ini dengan maksa. Gitu. Katakan, bumi berkata, aku diperintahkan Allah untuk menjaga bumi ini. Lalu malaikat Israel berkata juga, aku juga